Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa. Remaja pasangan kekasih korban kecelakaan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat dibawa kabur penabraknya dan dibuang ke sungai. Mayat korban ditemukan keluarga setelah hampir 2 pekan hilang sejak kecelakaan. Pelaku sempat berdalih akan membawa korban ke rumah sakit. Jenazah Handi Saputra dini hari tiba di desa Cijulang, Garut, langsung dimakamkan keluarga setelah sebelumnya dibawa dari Banyumas, Jawa Tengah. Handi hilang selama 10 hari dan mayatnya ditemukan di Banyumas. Sebelumnya, keluarga mencari keberadaan Handi setelah ditabrak mobil bersama kekasihnya Salsabila di Jalan Raya Perbatasan Garut, Bandung. Handi diduga sengaja dibuang ke sungai di Banyumas oleh pengendara mobil yang menabrak. Mohon, saya dengan sangat memohon, dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Jenazah Salsabila, kekasih Handi, dijemput keluarganya dari Cilacap, Jawa Tengah setelah 10 hari hilang. Salsabila langsung dimakamkan di TPU Ciaro, Nagrek, Bandung. Sebelumnya, mayat Salsabila ditemukan di muara sungai Serayu, Cilacap. 3 orang. Mobil datangnya dari arah mana, Kang? Dari arah Bandung mau ke arah Limbangan. Kalau saudara Akang sendiri kemarin posisinya? Posisi yang cewek. Ya korban, dua korban. Naik motor ya? Iya, sedang naik motor. Mau main, tiba-tiba depan pom ketabrak katanya. Pihak kepolisian lagi berusaha mencari keberadaannya. Makam Salsabila dibongkar setelah keluarga datang dan memastikan ciri-ciri mayat sama dengan korban kecelakaan yang hilang. Saat ditemukan mayat korban di muara sungai Serayu tanpa identitas sehingga langsung dimakamkan. Diinformasikan dari rekan-rekan tim penyidik Polresta Bandung, ada 2 korban tabrak lari yang hilang sampai kini, yang dimana diidentifikasi bahwa ada identik atau kesamaan ciri fisik dan benda yang melekat dengan 2 korban yang. Mayat Handi yang dimakamkan di TPU Rawalo, Banyumas juga dibongkar setelah ciri-cirinya sesuai yang disampaikan orang tua korban. Polisi menyerahkan jenazah setelah keluarga memastikan barang-barang yang ditemukan milik korban. Barang-barang milik Handi yang berada di kantor polisi juga diserahkan pada keluarga. Setelah penyidik menunjukkan foto-foto yang ada di TKP, kemudian foto pada saat dilakukan otopsi, pakaian dan aksesoris yang digunakan oleh mayat pada saat ditemukan di TKP, dari orang tua korban meyakini dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Sebelumnya Handi dan Salsabila menjadi korban kecelakaan lalu lintas di depan SPBU di Ciaro, Nagrek, Bandung. Korban ditabrak mobil minibus berwarna hitam. Usai kejadian, kedua korban dibawa kabur pelaku yang berdalih akan membawa ke rumah sakit. Upaya keluarga mencari kedua korban ke sejumlah rumah sakit hingga Kabupaten Sumedang tidak menemukan hasil. Polisi hingga kini masih memburu pelaku penabrak dan pembuang mayat Handi dan Salsabila. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pengendara mobil penabrak dua remaja di Nagrek, Bandung, Jawa Barat sempat membawa korban. Para pelaku meyakinkan warga yang menolong akan membawa ke rumah sakit. Dari foto yang diabadikan warga, mobil yang menabrak dua remaja minibus berwarna hitam dengan penumpang 3 orang termasuk supir. Usai menabrak, ketiganya turun dari mobil dan menolong korban. Warga yang menolong percaya karena pelaku berdalih akan membawanya ke rumah sakit. Namun keluarga selama 10 hari tak menemukan para korban di sejumlah rumah sakit Kota Garut. Akhirnya terungkap kedua remaja korban tabrakan tersebut dibuang di sungai di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku kini buron. Seorang wanita di Tulang Bawang Barat, Lampung, tega membekap anak tirinya hingga tewas. Sadis, pelaku tega membunuh hanya karena kesal sering cekcok dengan mertua. Ibu muda berusia 25 tahun ini ditangkap aparat Polres Tulang Bawang Barat, Lampung lantaran juga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas. Peristiwa berawal saat korban berebut mainan dengan anak kandung pelaku di rumah sang mertua. Korban terjatuh terbentur tembok dan mengenai alat setrika. Korban yang mengalami kejang justru dibekap oleh pelaku hingga tewas. Usai dipastikan tewas, korban diletakkan di kasur seolah sedang tertidur untuk mengelabui suaminya. Menyadari anaknya tewas, sang suami melapor ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui membunuh anaknya karena jengkel kerap cekcok dengan mertuanya. Kemudian pelaku adalah ibu tiri, bahwa pelaku melakukan tindak pidana ini dengan cara membekap korban sampai meninggal dunia. Saya menyesali perbuatan saya minta maaf. Apa sering cekcok Mbak dengan suami Mbak? Atau pihak keluarga sana? Kalau suami enggak, sama mertua. Sama mertua ya? Sering cekcok ya? Itu diapain anaknya bisa berbicara gitu? Enggak apa-apa, ini tuh paginya mudah begitu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Jalal melaporkan. Seorang suami menggerebek istrinya berselingkuh di hotel di Mojokerto, Jawa Timur. Mengejutkan, pria selingkuhan istrinya ternyata kerabat sang suami. Petugas menggerebek sebuah kamar hotel di Jalan Raya Bypass, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Seorang istri yang diduga kedapatan berselingkuh dengan kerabatnya terjaring. Keduanya adalah AAN 30 tahun dan TR 25 tahun, warga Jalan Sabuk Alu, Kota Mojokerto. Tertangkapnya pasangan ini setelah suaminya RAP 26 tahun membuntutinya. Bersama petugas yang sedang berpatroli, pasangan diduga selingkuh ini ditangkap. Yang bersangkutan sudah dibuntuti sama keluarganya, baik suaminya yang merasa berjanjian di salah satu hotel, kemudian ditemukan sepasang yang bukan pasangan istri di sebuah hotel. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang pengamen jalanan terekam CCTV membawa kabur sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan Komplek DKI Joglo, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi saat situasi ramai. Seorang pengamen terekam CCTV berjalan kaki sambil membawa gitar memantau situasi di depan bengkel Jalan Komplek DKI Joglo, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura mengamen agar mudah menjalankan aksinya. Pelaku lalu membawa kabur sepeda motor punya pemilik bengkel yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kejadian, pemilik motor sedang beristirahat dan makan bersama keluarga. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. Tak bisa berenang, seorang bocah tewas tenggelam di sungai di Ponorogo, Jawa Timur. Korban sebelumnya bersepeda bersama 4 temannya. Warga desa Prajegan, Ponorogo, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya seorang bocah SD akibat tenggelam. Sebelumnya korban pergi bermain sepeda bersama 4 temannya. Karena lelah,
Kelimanya beristirahat di tepi sungai dan berenang. Namun korban tak bisa berenang dan tenggelam. Melihat korban tenggelam, seorang temannya meminta tolong warga. Korban ditemukan tewas tenggelam di dasar sungai. Anak itu sepedahan berlima. Nah, terus mampir di sungai Jatisari ini ya. Dukung Jatisari, untuk desanya Prajekan. Ya, berlima, yang satu nggak bisa renang. Akhirnya ya tenggelam karena kedung ya, bahasa Jawa. Korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Orang tua dihimbau mengawasi anaknya saat bermain. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuhi melaporkan. Pembunuhan wanita yang ditemukan tewas terikat tanpa busana di Aceh Besar terungkap. Pelaku ternyata mantan suami korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya.